Oke, baik. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai perkuliahan kita di semester 3 ini. Kita akan memperoleh mata kuliah yang namanya biokimia. Ya. Jadi nanti di sini akan mulai kita mempelajari ikatan kimia yang waktu di semester 1, 2 yang kita dapat dari kimia organik akan kita praktekkan atau kita ulang di perkuliahan biokimia. Sehingga nanti ke depannya di pertemuan berikutnya di dalam kita memahami reaksi apa saja dalam metabolisme tubuh kita dapat memahaminya gitu ya. Jadi dalam mata kuliah kita biokimia kelas B ya, untuk kelas ini kelas B. Nah, berikut ini deskripsinya ya, deskripsi dari mata kuliah kita. Biokimia ini 3 SKS ya, 3 SKS, kita kelas B. Nah, prasyaratnya harus lulus biologi sel minimal nilainya C ya, lulus biologi sel nilai minimal C. Karena apa? Karena sebagian apa yang kita pelajari dari dalam biologi sel itu akan kita sentuh di bagian biokimianya gitu ya, di dalam metabolismenya. Misalnya kita terjadinya metabolisme terletak di mana? Nah, itu kan harus paham dulu biologi sel ya, organel-organel di dalam sel itu apa saja yang perlu kita pahami. Oke, lalu waktu perkuliahan kita setiap Senin ya, pukul 7.30 sampai pukul 10. Oke, karena masih dalam kondisi pandemi, kita masih menggunakan secara virtual atau menggunakan Zoom meeting. Nanti setiap link akan saya bagikan gitu ya. Link yang kita gunakan juga link yang sama ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir nanti ke-14 gitu ya, atau ke-16 dengan UTS UAS, kita menggunakan link yang sama ya, link yang akan saya bagikan yang kemarin itu. Oke, berikutnya kontak saya. Kontak saya, silakan ini email saya. Kalau ada sesuatu yang didiskusikan gitu ya, ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik, berikutnya kita masih kontrak perkuliahan ya untuk hari ini. Oke. Nah, penjelasan mata kuliah. Jadi pembelajaran materi yang disajikan apa saja. Ini seperti ada menyinggung sedikit tentang biologi sel ya, tadi saya sampaikan tentang asam amino dan peptida ya. Lalu protein juga kita bahas ya. Protein kan penyusunnya asam amino. Lalu ada enzim, koenzim, ini sudah sebagian di dalam kuliah biologi sel. Ya, lalu ada karbohidrat, metabolismenya bagaimana, lalu biosintesis protein bagaimana ya, mekanisme reaksi biokimia, dan juga di sini ada metabolisme asam lemak ya. Di sini saya ada terhapus di sini. Oke, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari biokimia ini kita dapat mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang biokimia gitu ya, dan metabolisme yang sangat terkait dengan aspek terapeutik obat. Artinya penanganan medis kita sudah tahu gitu ya apa yang diinginkan setakar atau dengan tujuan pemberian obat gitu ya terhadap pasien. Oke, berikutnya ini materi kuliah ya, pertemuan 1 sampai 6. Nanti kita akan singgung sebentar tentang ikatan kimia yang sudah pernah memang kita peroleh di kuliah kimia organik ya. Lalu nanti kita perdalam di pertemuan pertama ya. Lalu minggu depannya kita masuk asam amino ya. Ini nanti kita kupas satu-satu tentang asam amino seperti apa. Lalu protein ya, enzim, asam nukleat 1, asam nukleat 2. Lalu kita ada UTS ya, tanggal 7 November itu rencana yang akan kita laksanakan ya. Lalu setelah UTS kita masuk pertemuan 8 dan sampai 16 ya. Di sini dikatakan 8 berarti kan yang ini ke-8 ya. Yang metabolisme ya, metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis ya. Nanti di sini juga kita akan masukkan dalam glikogenesis juga ya, glikogenesis. Pembentukan glikogen juga kita bahas di sini. Lalu fosforasi oksidatif ya,
ATP yang dihasilkan saat glikolisis ya atau siklus Krebs ya itu nanti akan diubah gitu ya, setiap NADH akan diubah ya, dan juga FADH yang dihasilkan dalam siklus Krebs juga akan diubah menjadi bentuk ATP. Lalu metabolisme lemak ya, biosintesis asam lemak. Lalu pertemuan terakhir kita ada praktek sedikit gitu ya, homologi modeling protein. Nanti sebuah praktek yang bisa nanti kita lakukan sebagai publikasi atau luaran ya, luaran dari mata kuliah biokimia ya. Nah, jadi setiap mata kuliah yang saya ampu itu wajib untuk menghasilkan sebuah luaran gitu ya. Nanti ada semester 4 kalian itu ada mata kuliah bioteknologi, mungkin nanti topiknya berbeda gitu ya. Jadi yang bersama dengan saya nanti misalnya di bioteknologi kita mungkin melihat interaksi antara protein dan ligan ya gitu ya, dengan apa namanya disebut dengan docking molekuler gitu ya. Atau nanti di dalam mata kuliah mikrobiologi ya, kalau nanti semester 4 mengambil mikrobiologi, mungkin nanti bisa kita tambahkan dengan desain vaksin gitu ya. Atau nanti bisa kita lakukan juga mendesain sebuah plasmid ya untuk proses PCR. Nah, setiap itu ya, itu kan dilakukan secara in silico gitu ya, secara menggunakan komputasi. Jadi kita melihat sebuah prediksi gitu ya. Nah, nanti saya ajarkan juga bagaimana cara membuat makalahnya dari awal sampai itu makalah kalian bisa untuk layak dipublikasikan ya. Jadi harapannya nanti adalah kalian membuat sebuah luaran gitu ya, sebuah publikasi ya, kalau bisa dipublikasi itu sebagai bukan sebagai nilai tambah ya, sebagai kebanggaan tersendiri ya untuk kalian sendiri nantinya. Karena nanti kan akan menambah sebuah pengalaman ya atau sebuah portofolio kalian juga. Nah, ini komposisi nilai biokimia ya, UAS dan UTS 30% ya. Nah, tugas yang tadi itu akan saya besarkan juga 30% ya. Lalu kuis akan saya adakan nanti di sela-sela minggu ya, ini 10% saja. Oke, lalu ini adalah penjelasan tentang nilai. Ya. Nilai ujian UTS dan UAS berkisar 0 sampai 110. Sebenarnya ini adalah nilai bonus ya, nilai bonus sampai 110 ini nilai bonus karena memang biokimia ini kan kita harus teliti ya, reaksi-reaksinya apa saja gitu ya. Kalau salah reaksi kan itu sangat fatal sekali gitu ya untuk penanganan medisnya nanti. Gitu ya. Makanya kita harus paham secara betul. Nah, ini saya kasih bonus sampai 110 nilainya. Bahkan kemarin itu ada 105 gitu ya. Nah, kalau ada yang sampai nilai 110 nanti kan akan saya apa namanya substitusi misalnya 105. Nah, 5-nya nanti akan saya substitusi ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, nilai tugas adalah rata ya, rata bila lebih dari satu tugas ya. Misalnya nanti kan tetap ada yang tadi saya sampaikan adalah tugas kelompok ya. Yang tadi tentang untuk luarannya. Nanti ada tugas individu akan saya berikan untuk masing-masing kalian upload di Google apa namanya Google Drive atau nanti di e-learning kita ya untuk tugas individunya. Nah, kalau tugas kelompok nanti sudah pasti kalian berikan kepada saya melalui email saja. Nah, kuis dilakukan paling banyak 3 sampai 4 kali. Ini contoh tugas. Ini contoh tugas ini ya, tugas dari individu ya. Membuat mind map-nya bagaimana gitu ya, karena dalam metabolisme ini kalau kalian membuat mind map-nya itu gitu ya, itu akan memudahkan kita dalam memahami gitu ya, karena kita belajar metabolisme. Jadi buat dulu mind map-nya bagaimana ya, atau berupa gambar gitu ya, atau makalah. Ini tadi makalah yang saya sampaikan. Oke, pelaksanaan ujian dan kuis ini ada 2 alternatif. Kita bisa memakai Edmodo atau Google Form ya. Nah, ke masing-masing ada kelemahan dan juga ada kelebihannya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya, menggunakan Edmodo atau menggunakan Google Form. Oke, ini tata tertibnya ya. Kuliah tepat waktu gitu ya. Paling lambat itu 20 menit kita sudah harus mulai ya. Tidak ada cerita, kita harus tetap mulai. Kalau yang terlambat itu tidak akan saya admit di Zoom-nya saya gitu ya. Jadi saya tetap menjadi adminnya, itu tidak akan saya admit ya, kecuali memang sudah masuk sebelumnya ya.
Nah, wajib hadir 100% via Zoom ya. Ini maaf, Zoom meeting, atau kurang 70% tidak boleh ikut UAS. Nanti kan tetap ada absen melalui e-learning ya. Kalian akan saya berikan waktu selama 30 menit gitu ya, dari saya buatkan room untuk absen. 30 menit berikutnya itu sudah ditutup. Jadi harus diperhatikan ya. Ketua kelas nanti akan saya pilih ya. Dia membuat link, ini kita menggunakan Zoom saja ya, Zoom dari saya, nanti disebarkan oleh ketua kelas ya, pakai bebas, rapi, dan sopan. Jadi dalam perkuliahan kita ini adalah videonya mohon dinyalakan ya. Lalu tidak ada remedial ya, nilai 44 tetap E, nilai 55 tetap D. Dia tidak ada cerita misalnya dia nilai 44 dia mau sidang, kan tidak boleh ada nilai E ya, minimal ada nilai minimal itu D. Nah, kan 44 ini kan mau mencapai 45 kan hanya butuh 1 gitu ya. Ternyata 1 ini sangat banyak sekali yang perlu kita tambahkan nanti gitu ya. Jadi tetap tidak ada remedial ya, 44 tetap E dan 55 tetap D. Misalnya 55 Pak, saya mau naik jadi C, nggak bisa gitu ya. Sudah ketetapan kita tata tertibnya ya. Ya, absen menggunakan e-learning saja ya untuk pertemuan kita hari ini dan seterusnya ya. Oke, nah ini pustaka yang kita gunakan. Nah, semua daftar pustaka ini bisa kita peroleh di perpustakaan kita ya. Ini ada Leninger, Murray ya, Strayer ya, Lubas Strayer, dan juga dari Albers. Ini semua ada di perpustakaan kita ya. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh kita buka diskusi gitu ya melalui WA group yang sudah tentu ada saya di sana ya. Oke, cukup sekian untuk kontrak perkuliahan. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Perkuliahan kita hari ini kita akan masuk ke dalam katabolisme karbohidrat ya, metabolisme karbohidrat. Nanti di sini kita akan mulai membicarakan apa itu proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sampai siklus Krebs ya, siklus Krebs. Nanti ke minggu depannya baru kita sampai kepada transfer elektron ya, atau oksidatif fosforilasi. Oke, karbohidrat adalah senyawa organik ya yang terdiri dari C, H, dan O. Dia paling banyak terdapat pada tanaman atau tanaman mampu menghasilkan karbohidrat ya melalui proses dari fotosintesis ya. Karbohidrat dihasilkan, dia akan menghasilkan C6H12 ya kalau dalam proses fotosintesis. Nah, glukosa ya yang paling penting dalam glukosa adalah adanya CHO. Ya. Oke. Monosakarida memiliki satu atom C ya dengan gugus karbonil. Atom C lainnya memiliki gugus hidroksil. Nah, di sini ada dua jenis gugus, ada aldosa dan juga ketosa. Ya. Dalam gugus aldosa perbedaannya kalau kita ingat kembali ya kimia organik semester 1 kalau nggak salah. Gugus aldosa itu ada dua ikatan rangkap C dan O. Ya. Lalu di menempelnya ada atom H. Ya, atom H. Nah, sedangkan gugus ketosa atau keton ya, dia ikatan rangkap C dan O, lalu menempelnya dua gugus hidrokarbon di sini ya, HCOH ya. Jadi ada dua gugus hidrokarbon yang menempel pada C rangkap 2O ya. Itu perbedaan antara aldosa dan ketosa. Nah, kalau pada gambar ini sering sekali disebut dengan glisaldehid ya, glisaldehid atau aldotriosa ya. Aldotriosa berarti
ada 3 karbon di sini, ya, ada 3 karbon pada glyceraldehid. Nah, sedangkan di samping ini dia disebut dengan dihidroksiaseton, ya, dihidroksiaseton namanya. Nah, nanti di dalam proses glikolisis kedua ini sangat berperan sekali, ya. Misalnya glyceraldehid nanti pada karbon nomor 3 dia ada penempelan fosfat. Begitu juga dengan dihidroksiaseton, ya. Ini sering sekali disebut dengan DHAP, ya, DH dihidroksiaseton fosfat. Jadi nanti dia gugus ini semua akan ditempeli satu buah fosfat. Oke, berikut contoh aldosa yang lainnya, ya. Contoh aldosa yang lainnya, glyceraldehid ini bentuk 3 karbon, yang bentuk 4 karbonnya contohnya eritrosa. Perhatikan, ya, di ujung di C, di karbon nomor 1, ya, dia berikatan dengan gugus ini, ya. Dia berikatan dengan aldosa, ya, seperti ini, ya. Itu perbedaannya. Begitu juga dengan 5 karbon. Ini untuk membedakan 5 karbon, di sini ada C, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 karbon. Nah, tapi pada ujung karbon nomor 1 dia berikatan dengan gugus aldosa, membentuk gugus aldosa seperti ini, ya. Ada ikatan dengan atom H. Berikut 6 karbon, ini yang sering sekali, ya, yang kita jumpai, ada glukosa. Nah, bentuknya seperti ini, ada galaktosa, ya, galaktosa. Nanti ini ada kesamaannya, misalnya manosa dengan fruktosa, misalnya, ya. Nah, kalau fruktosa itu adalah contoh dari ketosa, ya. Fruktosa contoh dari ketosa. Nah, kalau aldosa, glukosa, manosa, galaktosa. Nah, ini sekarang kita bentuk ketosa, ya. Tadi kalau 3 karbon dia namanya dihidroksiaseton. Kalau pada aldosa 3 karbonnya dia glyceraldehid. Nah, ini 6 karbon ada fruktosa. Nah, ini kan ada perbedaannya di ujungnya, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bentuk karbon nomor 1-nya CH2OH. Nah, itu yang membedakannya, ya. Membedakan antara ketosa dengan aldosa. Nah, ini ada persamaan manosa dengan glukosa. Ada dia mengalami isomer, ya, isomerisasi. Manosa glukosa dengan galaktosa dari bentuk aldosa, ya. Nah, ini hanya perbedaan pada karbon nomor 2 yang membedakan antara manosa dengan glukosa. Lalu yang membedakan glukosa pada galaktosa itu pada karbon nomor 4. Ya, pada karbon nomor 4. Dia hanya ada perubahan, ya, perubahan susunan atomnya, ya, perubahan susunan atom. Oke, ini rangkumannya tadi, ya, aldosa 3 karbon sampai 6 karbon, ya. Ingat, ya, ini ada glyceraldehid 3 karbon sampai 6 karbon, ya. Misalnya manosa, glukosa, galaktosa. Nah, ini sering sekali didengar, ya. Lalu pada gugus ketosa dihidroksiaseton sampai fruktosa, ya, yang sering kita dengar. Bentuknya 6 karbon. Yang kalau untuk membedakannya ini sangat mudah, ya. Ini fruktosa CH2OH. Nah, kalau ini kan ketosa. Kalau aldosa kan tadi berkaitan dengan H saja, ya. Gugus H. Oke.
Oke, saat glukosa darah tinggi, ya, metabolisme karbohidrat ya akan melakukan proses ini ya, glikolisis, glikogen ya, glikogenesis, HMP-SAN, oksidasi pirufat, siklus Krebs, lalu juga glukosa diubah menjadi lemak ya. Nah, ini semua ini ya yang sebelah kiri saat glukosa darah tinggi itu menurunkan glukosa darah ya, fungsinya untuk menurunkan glukosa darah sehingga keenam reaksi ini, 6 proses ini harus terjadi ya, harus dilakukan. Lalu kalau saat kita berpuasa ya ataupun dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit ataupun berolahraga, misalnya berolahraga, itu yang terjadi adalah glikogenolisis ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua gluconeogenesis. Nah, ini glikogenolisis dia akan mengubah bentuk glikogen menjadi glukosa ya, glukosa, lalu dia akan mengikuti proses dari glikolisis ya, dia akan mengikuti proses dari glikolisis. Jadi dia intinya pemecahan glikogen. Jadi kan kalau di dalam tubuh kita, kalau kita berlebih suatu berlebih karbohidrat ya, dia akan disimpan ya. Kalau kelebihan dia akan disimpan. Dia tidak akan melakukan semua gitu ya, semua karbohidrat yang kita makan itu digunakan, enggak ya. Jadi kalau berlebih ya, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, ini yang terlalu banyak glikogen dalam tubuh kita itu akan menyebabkan penyakit ya. Makanya hati-hati ya, untuk ini ada kaitannya glikogen dengan diabetes. Nah, tapi kalau kita berpuasa atau berolahraga gitu ya, glikogen itu akan terombak ya, terombak. Misalnya dia glikogen akan menjadi glukosa dalam tubuh kita. Jadi tanpa, makanya benar apa yang dibilang orang itu ya, cadangan makanan orang yang gemuk itu banyak. Nah, jadi mereka akan memproses glikogen dalam tubuhnya untuk menghasilkan glukosa. Nah, sedangkan gluconeogenesis ini dia menghasilkan glukosa, tapi bukan dari bahan-bahan yang bersifat karbohidrat. Nah, misalnya dia lemak gitu ya. Nah, ini lemak bisa menjadi glukosa dalam tubuh kita. Ini namanya gluconeogenesis. Makanya kita ya tidak perlu takut misalnya kalau tidak makan nasi. Karena misalnya protein gitu ya, protein ataupun lemak yang kita konsumsi itu bisa diubah menjadi sediaan glukosa dalam tubuh kita. Nah, itu namanya gluconeogenesis. Jadi yang kedua ini untuk meningkatkan glukosa darah. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi yang mengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Satu molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat. Ciri-cirinya adalah relatif sedikit jumlah energi yang dihasilkan. Dia akan menghasilkan 2 ATP. Reaksi glikolisis terjadi di sitoplasma, ini ciri-cirinya lagi ya. Jadi glikolisis ini bukan terjadi pada salah satu organel saja. Jadi dia memang terjadi di di sitoplasma. Sitoplasma itu kalau dalam biologi sel kan kita ingat dia adalah berupa cairan ya. Berupa cairan di dalam suatu sel, tempat menempelnya organel-organel ya, misalnya kayak badan Golgi. Jadi dia menempelnya di sitoplasma, di cairan itu ya. Retikulum endoplasma, lisosom, mitokondria gitu ya, dan lain-lain. Lalu dia tidak membutuhkan oksigen. Ya, tidak membutuhkan oksigen.
Oke, jadi ini glukosa mengubah 2 pirufat ya menjadi 2 pirufat ya pada glikolisis. Nah, nantinya kalau dia bersifat anaerobik misalnya, dia akan menjadi laktat ya, laktat sini ya, asam laktat atau asetat gitu ya, tanpa ada oksigen. Tapi nanti kalau 2 pirufat dengan adanya oksigen, dia akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini yang akan masuk ke dalam siklus Krebs ya, TCA cycle. Jadi ada siklus Krebs nanti ketika dia bentuknya menjadi asetil-CoA. Ya, seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan ya. Oke, kita masuk ke dalam tahapan glikolisis dan produknya. Ya. Kita akan masuk ke dalam tahapan yang pertama, tahapan investasi energi, ya, energi investment fase ya. Jadi dia glukosa yang ada dalam tubuh kita yang kita makan misalnya ya, ini akan diinvestasikan 2 ATP, ya, 2 ATP untuk memecah dia menjadi fructosa atau bentuk glukosa 6-fosfat. Lalu yang kedua ada tahapan pembentukan energi atau energi generation fase ya. Nah, dia di sini menghasilkan 4 ATP, 2 NADH dan 2 pirufat. Nah, ini proses glikolisis ya. Ada 2. Yang pertama investasi energi, yang kedua pembentukan energi. Nah, tapi netnya ini yang harus kalian pahami ya. Jadi satu glukosa diolah jadi 2 pirufat, lalu dia menghasilkan 2 ATP. Nah, ini kan ada 4 ATP di sini ya. Ada 4 ATP. Ini karena di awal sudah digunakan 2, berarti dikurangi 2. Ya, netnya yang kita gunakan. Jadi dalam satu proses glikolisis, dia menghasilkan 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Oke, ini gambaran seperti ini ya. Ada namanya reaksi activation by phosphorylasi. Ya, dia ada menginvest 2 ATP di sini. Ya, 2 ATP. Ini sebenarnya di awal ini ada namanya glukosa 6-fosfat ya. Glukosa 6-fosfat. Kenapa ada jadi glukosa 6-fosfat? Nah, ini ya G6P. Nah, ini glukosa 6-fosfat. Jadi bentuk glukosa kan seperti ini. Nanti bisa kalian gambar di buku tulis ya. Glukosa gambarnya seperti ini. Lalu dia ditambahkan ATP. Ya, ATP. Kan ini investasi, kita menginvestasi ATP. Sehingga ada penempelan fosfat pada karbon nomor 6. Yang di sini ya, karbon nomor 6. Jadi namanya glukosa 6-fosfat. Fosfatnya dari mana? Dari kelebihan ini ya, dari ATP. Nah, ATP kan sudah, fosfatnya sudah dikasih kepada glukosa. Berarti kan ini menjadi 2 ya. Ingat ya, ATP kan adenosin trifosfat. Tri itu artinya 3 fosfat. Berarti 1 sudah diberikan kepada glukosa. Berarti dia menjadi ADP di sini. Jadi ADP.